Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya lagi. Dan untuk kawan-kawan ya semoga nggak bosan-bosan. Karena untuk kali ini masih ada permintaan kawan-kawan lagi untuk racikan jangkrik terbaru ya. Dan untuk jangkrik ini ya modalnya nggak banyak sih, ini cuma 5.000 aja. Dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Semoga betah di channel ini. Dan sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Dan untuk racikan ini sangat cocok banget untuk situasi kayak sekarang ini, yaitu musim-musim penghujan. Dan umpan ini sangat gacor banget untuk di baik galatama ataupun di harian Mas Surya, kilo gebrus. Oke juga. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembuatannya. Dan untuk bahan-bahannya tentu saja ada jangkrik dan ada juga pastinya telur Mas Bro ya. Oke, lanjut aja kita ke pengeracikannya. Oke Mas Bro, dan ada tambahannya lain nanti. Oke Mas Bro, selain jangkrik tadi tentu saja ada santan dan juga ada Royco ya Mas Bro ya. Kalau nggak ada Reiko bisa juga Masako. Yang penting rasanya ini rasa ayam Mas Bro ya. Ini berbeda sekali dengan apa Mas Bro? Dengan micin. Kalau micin tuh ya kayak seperti merek-merek Ajinomoto atau Sasa. Dan kalau micin tuh untuk penyedap rasa. Dan kalau untuk Royco ini kaldu ayam. Oke, kaldu ayam atau sapi. Dan untuk Royco ini atau Masako dia terbuat dari sari-sari pati ayam Mas Bro ya. Oke, kita lanjut. Dan bahan ketiganya ada juga telur dan tentu saja jangkrik. Oke kawan-kawan, jangan di skip nanti, biar tahu seberapa banyak takarannya, seberapa banyak takarannya biar menjadi umpan yang sangat bisa diandalkan. Oke, dan untuk langkah awalnya kita keluarkan dulu yang ininya Mas Bro ya. Saatnya kita masukkan ke arena jangkriknya. Jangkriknya kita masukkan dulu ke arena. Oke. Ini murah tapi nendang Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk langkah pertamanya jangkriknya ini kita siram dulu dengan air panas biar dia cepat mati Mas Bro. Biar kita tidak menyiksa dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, setelah jangkriknya udah mati, kita buang dulu airnya. Oke, setelah airnya dibuang, lalu jangkriknya kita pindahkan dulu ya, Bro ya. Karena tempat yang ini nanti untuk mengeracik untuk kuahnya atau untuk cocolannya, sebenarnya bukan cocolan sih, untuk rendamannya. Oke. Dan untuk bahan pertamanya kita pecahkan dulu telur bebeknya ya. Di sini saya sarankan untuk kawan-kawan memakai telur bebek karena telur bebek itu lebih amis ya. Tapi kalau nggak ada telur bebek, telur ayam kampung bisa juga, atau telur ayam biasa yang dijual-jual di warung tuh bisa juga. Tapi yang sangat-sangat direkomendasikan itu yaitu telur bebek Mas Bro. Telurnya kita pakai semua ya. Biasanya saya seringnya pakai kuningnya aja, tapi untuk kali ini saya memakai kuning dan putihnya karena umpan ini sangat spesial Mas Bro. Dan untuk bahan selanjutnya kita masukkan santan kara ya, atau santan kemasan. Tapi kalau untuk merek bebas sih, meskipun santannya merek Sasa nggak apa-apa juga. Yang penting santannya itu santan kemasan. Soalnya kalau santan kita merah sendiri itu repot Mas Bro ya. Repot. Kalau ini takarannya mah udah pas.
Oke, dan untuk takarannya segini Mas Bro. Susah. Nah, karena kalau santan kara ini dia kental, jadi takarannya 1 sendok ya. 1 sendok pas. Untuk 1 telur, karanya saya sarankan, santan karanya saya sarankan 1 sendok aja. Dan langsung aja kita aduk. Aduk dulu sampai benar-benar merata ya Mas Bro ya. Oke. Dan untuk kawan-kawan, tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan, jaga terus sholat 5 waktu dan selalu berdoa sebelum memancing supaya rezeki kita semakin bertambah. Oke. Dan untuk bahan selanjutnya kita masukkan ini, Royco rasa ayam. Ingat yang rasa ayam ya. Kalau tidak ada Royco bisa juga Masako. Kita potong dulu Mas Bro ujungnya. Dan untuk ukuran seberapa banyaknya, cukup segini aja Mas Bro ya. Bentar. Susah kalau tangan kiri Mas Bro. Oke, segini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, kira-kira sejempol lah. Oke, segini aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada aromanya aja. Dan langsung kita aduk lagi. Usahakan ngaduknya memang bener-bener sampai merata, jadi aroma kuahnya itu bener-bener terasa banget gitu. Oke, setelah itu kita campurkan bahan ketiga, dan bahan ini yang ketiga, bahan yang 1 2 3, yang keempat. Untuk bahan yang keempat ini sebagai pengganti esen Mas Bro ya, yaitu saya selalu pakai Kuku Bima rasa anggur ya. Ini untuk pengganti esen. Kita potong dulu. Dan untuk takarannya cukup segini aja Mas Bro. Oke, paham kan? Mungkin sekitar seperempat ininya. Biasanya saya menggunakan separuh karena saya membutuhkan aroma wanginya itu, wangi atau aroma Kuku Bimanya sedikit saja. Yang penting ada aromanya aja. Oke, kita langsung campurkan. Ini harus agak cepat ngaduknya Mas Bro. Dan tentu saja langkah terakhirnya kita masuknya jangkriknya saja. Jangkrik ini kalau udah dicampur di sini Mas Bro ya, paling yang bagusnya 0 sampai 1,5 jam. Kalau lewat dari itu direndam, biasanya itu jangkriknya jadi lembek. Jadi usahakan kalau seandainya mancing 3 jam, usahakan jangan dicampur semua ya. Jadi jangkriknya ini ditaruh di tempat kayak gini, dipisahkan. Habis itu kalau habis yang di sini baru dimasukkan lagi yang ini ya, yang kering. Jadi kalau jangkriknya direndam terus, dia nggak bertahan sampai 3 jam Mas Bro. Paling 1,5 jam itu udah mulai lunak ya. Oke, setelah direndam kayak gini, paling 15 menit sudah bisa dipakai Mas Bro. Memang langsung dipakai bisa, cuman lebih bagusnya dibiarkan aja dulu selama 15 menit biar aroma
bahan-bahan ini meresap ke dalam jangkriknya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup segini aja pembuatan umpan jangkrik ajaib namanya ini Mas Bro. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro. Oke Mas Bro, kita ikan sekitar 5 sampai 6 jangkrik ya. Oke Mas Bro. Wow, lumayan. Babon Mas Bro. Mantap. Gacor Mas Bro. Lumayan Mas Bro. Gacor. Gas. Hop. Oke. Mantap jiwa.